Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya, saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari filsafat hukum itu. Jadi di sini materi mengenai manusia dan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan merupakan suatu acuan yang harus dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia. Sejarah tentang perkembangan ilmu pengetahuan tidak luput dari perbincangan yang hingga saat ini semakin pesat perbandingannya di zaman dahulu kala. Seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia yang semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidangnya, tercapailah suatu kehidupan baru untuk menunjang perkembangan teknologi dan informasi. Ilmu pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang konsekuensi dari usaha-usaha manusia, baik untuk memahami realitas kehidupan dan alam semesta, maupun untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapinya, serta mengembangkan dan melestarikan hasil yang sudah dicapai oleh manusia sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yakni konsep tentang manusia dan pengetahuan sudah sejak lama menjadi para filsuf. Filsuf Yunani seperti Plato misalnya mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yakni jiwa atau rohani dan tubuh atau jasmani. Dua unsur ini memiliki esensi dan karakteristik yang berbeda. Yang unik, jiwa adalah zat sejati yang berasal dari dunia sejati, dunia ide. Jiwa tertanam dalam tubuh manusia, sementara tubuh manusia adalah zat semu yang akan hilang lenyap bersamaan dengan tubuh manusia. Sedangkan ide tetap abadi, sesuatu yang abadi terperangkap di dalam sesuatu yang fana. Tubuh adalah penjara bagi jiwa. Baiklah, pertama, sebagai zat yang berasal dari dunia ide, jiwa ingin selalu kembali ke dunia sejati. Manusia yang bagian sejatinya adalah jiwa yang terperangkap dalam tubuh, selalu merasa tidak bebas selama tubuhnya mengungkung jiwanya. Untuk membebaskan jiwanya dari dunia fana dan kembali ke dunia ide, manusia harus memenuhi dirinya dengan hal-hal yang menjadi sifat utama. Sifat utama itu adalah rasionalitas, keutamaan moral, dan kebajikan selama hidup di dunia. Kedua, filsafat Timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri agama dan kepercayaan lebih dikenal di dalam filsafat Timur. Dalam konteks ini, banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat. Dalam filsafat Barat, instrumen utama yang dijadikan sebagai alat untuk mencari kenyataan kebenaran adalah menggunakan nalar yang bersumber dari akal, pikiran, dan indera. Pencarian yang radikal, luas, dan mendalam dari filsafat Barat menggunakan akal, pikiran, dan pengamatan empiris. Berbeda dengan filsafat Timur, lebih mengandalkan hati atau kolbu. Dalam filsafat Timur, pandangan hati menempati posisi tertinggi setelah akal dan indera sebagai perangkat utama untuk sampai kepada kenyataan akan kebenaran. Sementara filsafat Barat tidak menggunakan instrumen hati sebagai media penting untuk sampai kepada realitas tunggal atau kebenaran akhir. Dalam kebudayaan Timur, pencapaian seseorang atas kenyataan kebenaran itu memiliki makna praktis dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku. Perlu ini disebut sebagai adab, yaitu berupa norma atau aturan tertentu yang mengikat diri seseorang
itu dalam melakukan perbuatan yang baik dan benar kepada sesama manusia. Sesama manusia atau makhluk hidup dalam alam semesta, juga di dalamnya adab dalam menuntut ilmu. Melalui adab yang baik dan benar dalam menuntut ilmu, seseorang akan dimudahkan dalam memahami dan mempelajari suatu ilmu. Kedudukan adab posisinya lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Ilmu dalam kerangka masyarakat timur berimplikasi secara praktis pada perbuatan, yaitu perbuatan mulia yang menyelamatkan sesama manusia, makhluk, dan alam semesta. Perbuatan yang baik dan benar berupa budi pekerti atau akhlak yang baik, yakni akhlakul karimah, adalah menjadi puncak pencapaian seseorang atas ilmu dan kebenaran. Dan kesempurnaan hidup seseorang itu terletak pada dalam akhlaknya. Dan kehadiran para nabi dan rasul itu untuk memperbaiki akhlak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi menerangkan bahwa sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Perbedaan mendasar antara filsafat barat dengan timur terletak pada metode atau jalan untuk sampai kepada kenyataan kebenaran. Dalam tradisi filsafat barat, metode yang digunakan adalah penalaran murni, bermula dari pengamatan terhadap benda-benda fisik dengan menelaah dan meneliti, kemudian merenung memahami hubungan sebab akibat, untuk selanjutnya menemukan hakikat kenyataan kebenaran, sebagaimana dilakukan oleh Aristoteles bahwa alam semesta diciptakan oleh Sang Pencipta sebagai penyebab pertama, yang dilengkapi oleh seperangkat sistem keteraturan dan ketertiban. Alam semesta merupakan adalah suatu dunia ideal, keseluruhan organis yang saling berhubungan, suatu sistem ide-ide yang abadi dan tetap. Baiklah, selanjutnya, ketertiban alam telah ditetapkan sebelumnya, yang kesemua realitas terpusat dan ditentukan, diprogram dan ditata oleh serba keserasian. Tradisi rasional dan empiris kemudian menjadi basis filsafat barat di periode-periode kemudian. Lalu, dalam tradisi masyarakat timur, dalam mencari dan menemukan kebenaran, lebih banyak mengandalkan amalan atau laku. Melalui laku atau amalan akan menuntun menapaki tingkat-tingkatan kenyataan hidup, baik yang bersifat fisikal maupun spiritual. Beraneka ragamnya amal perbuatan itu adalah karena tingkatan-tingkatan karunia spiritual yang diberikan kepada hambanya berbeda. Karunia spiritual mempengaruhi hal jiwa dalam keleluasaan, kesempitan, dan kedekatannya dengan Tuhan. Namun ini semua bersifat batiniah. Karunia spiritual itu sendiri terlihat dan termanifestasikan dalam tindakan lahirnya yang meliputi pernyataan-pernyataan dan berbagai hal penting lainnya. Amal perbuatan merupakan bentuk kerangka yang tidak hidup, namun nilai keikhlasan di dalamnya memberikan ruh hidup padanya. Oleh sebab itu, dalam filsafat timur, pandangan hati menempati posisi tertinggi setelah akal dan indera, sebagai perangkat utama untuk sampai kepada kenyataan akan kebenaran. Sementara filsafat barat tidak menggunakan instrumen hati sebagai media penting untuk sampai kepada realitas tunggal atau kebenaran akhir. Selanjutnya, filsafat Islam, segala bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang mendalam secara teoritis maupun empiris.
Bersifat universal yang berlandaskan wahyu, filsafat Islam merupakan pengembangan filsafat Plato dan Aristoteles yang telah dilandasi dengan ajaran Islam dan memadukan antara filsafat dan agama. Filsafat yang berciri religius dan berusaha sekuat tenaga memasukkan teks agama dengan akal. Baiklah, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.